شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan teruskan pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah, dan ini mungkin pertemuan terakhir ya, karena besok ba'da subuh besok pagi penutupan punten untuk selesai pembahasan. Kita sudah membahas pasal yang pertama, kita anggap pasal pertama selesai. Kita masuk ke pasal yang kedua, Hadzul A'da wa Hadzul Awliya, bagian musuh dan bagian para wali. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam fasal ini, wa hadhanil aslan a'ni ad-dhalal wasyaqa yadhkuruhuma subhanah kathiran fi kalamih wa yukhbiru annahuma hadzul a'da wa yadhkuru diddahuma humal huda wal falah kathiran wa yukhbiru annahuma hadzul awliya. Dua sumber ini, yaitu kesesatan dan kebinasaan, banyak disebut oleh Allah dalam firman-Nya, dan Allah memberitahukan bahwa kedua hal ini merupakan bagian untuk musuh, untuk orang-orang kafir, untuk iblis dan para pengikutnya, yaitu kesesatan dan kebinasaan. Itu bagian untuk musuh. Allah pun banyak menyebut lawan dari dua hal itu, yaitu al-huda dan al-falah. Al-huda itu petunjuk, al-falah itu kebahagiaan. Lalu Allah sebutkan bahwa kedua hal tersebut adalah bagian untuk para wali Allah. Jadi untuk musuh Allah akan diberi bagian ad-dhalal wasyaqa. Untuk para wali Allah akan memperoleh al-huda dan al-falah. Adapun yang pertama, yaitu ad-dhalal dan asyaqa, Allah ungkapkan dalam Al-Qamar ayat 47. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrimin, orang-orang durhaka, maksudnya orang kafir, mereka berada dalam kesesatan dan su'ur. Su'ur itu neraka. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fadhalal ad-dhalal was-su'ur wasyaqa wal-'adzab. Yang dimaksud kesesatan dalam ayat ini adalah ya kesesatan, dan su'ur alias neraka maksudnya adalah kebinasaan dan azab. Dalam surah Yunus ayat 45 Allah pun menegaskan, qad khasira alladhina kadzdzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maksud rugi adalah binasa, terkena azab, wa ma hum muhtadin, dan mereka itu tidak memperoleh petunjuk alias sesat.
ya binasa, ya sesat. Itulah dua bagian untuk musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Adapun poin yang kedua, bagian untuk para wali Allah, seperti yang dijelaskan di awal surah Al-Baqarah, Allah menerangkan orang-orang mukmin dan sifat-sifatnya. Allah menyatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Dua disebut, al-huda dan al-falah. Demikian juga di awal surah Luqman, Allah menyatakan dalam surah Luqman ayat yang kelima, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatin na'im. Juga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka akan memperoleh keamanan, aman dari murka dan azab Allah, alias akan bahagia. Wahum muhtadun, dan mereka memperoleh petunjuk, al-huda dan al-falah. Dan ketika surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran, yang merupakan seagung-agung surah di dalam Al-Quran, dan surah yang paling diwajibkan untuk dibaca oleh umat Islam ini di dalam salat dan menjadi rukun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi Al-Quran seagung-agung surat, dan surat yang paling wajib dibaca oleh umat, dan isinya paling mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dan isinya pun yang manfaatnya paling luas. Di dalam surah yang agung ini Allah sebutkan dua hal. Hal yang pertama merupakan bagian untuk kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan hidup orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dalam ayat ini Allah menyebut dua, al-hidayah dan ni'mah. Al-hidayah adalah al-hudan, an-ni'mah adalah al-falah. Terus disambung dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan hidup orang-orang yang Engkau benci, dan juga jalan hidup orang-orang yang sesat. Dalam ayat ini Allah menyebut al-maghdubi alaihim, merekalah orang-orang yang binasa. Juga menyebut ad-dhalin, yaitu ahlud dhalal, orang-orang yang sesat, ahli kesesatan. Kedua golongan ini masing-masing merupakan ahlud dhalal wasyaqa, orang-orang yang sesat dan orang-orang yang binasa, tapi Allah sebut kedua sifatnya secara bersamaan.
untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari kedua golongan ini terkena dengan makna yang gamblang dari lafaz ini. Lagi pula Allah Azza wa Jalla menerangkan yang lebih jelas, lebih gamblang daripada masing-masing golongan ini, yaitu al-ghadab. Al-ghadab itu kemurkaan Allah. Bagi orang-orang Yahudi itu lebih jelas disebabkan karena penentangan mereka kepada al-haqq setelah mereka mengetahuinya. Al-maghdubi alaihim disebut oleh para ulama maksudnya orang-orang Yahudi. Dan Allah bagi orang-orang Nasrani yang lebih jelas didominasi oleh kebodohan di antara mereka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara adh-dhalun. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai. Nasara adalah orang-orang yang sesat. Jadi disebutkan al-ghadab, yaitu orang Yahudi karena sudah tahu kebenaran, mereka tentang. Kebenaran apa yang diketahui oleh orang-orang Yahudi yang kemudian ditentang? Yaitu kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW. Yahudi tahu benar. Sampai di dalam Al-Quran disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ciri-cirinya jelas, tertulis dalam kitab mereka. Dalam kitab Taurat nanti di akhir zaman itu akan muncul seorang nabi, cirinya begini dan begitu, baik ciri fisik ataupun ciri karakter, termasuk sejarah kelahiran dan perjuangannya disebutkan. Lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Yahudi tahu semua itu. Maka untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman ini, ada 3 suku Yahudi yang sengaja pindah ke Madinah. Dan Yahudi meyakini Nabi akhir zaman itu pasti bangsa mereka, bangsa Bani Israel. Sebab langganan kan, semua Nabi yang lahir sebelum itu bangsa Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak turunan siapa? Nabi Yakub. Israel nama lain dari Yakub. Seluruh Nabi yang lahir itu Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya Bani Israel. Maka Yahudi yakin dengan sepenuh keyakinan Nabi akhir zaman yang dijanjikan pun pasti bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Sejarahnya diterangkan akan lahir di Mekah, lalu terusir dan pindah ke Madinah. Maka 3 kabilah Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadhr, Bani Quraidah, dan satu lagi Bani siapa? Unaiqa. Siapa? Kunaiqa, Bani Kunaiqa. Kunaiqa, Nadir dan Quraidah. Pindah ke sana untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman ini. Selama menunggu
kedatangan Nabi akhir zaman mereka terlibat persaingan yang keras dengan bangsa Quraisy. Bersainglah, bermusuhan. Setiap kali orang Quraisy perang dengan suku bangsa lain dan menang, mereka membanggakan diri, sengaja menghembuskan berita keunggulan mereka ke orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Direspon oleh orang Yahudi, tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman, kami akan berperang dengannya dan memberantas kalian, mengalahkan dan menguasai kalian. Kalian maksudnya bangsa Quraisy. Gitu terus tuh, ditunggu. Ternyata muncul berita Nabi akhir zaman itu muncul betul di Mekah, ternyata bangsa Quraisy. Rival mereka, saingan berat mereka, musuh mereka gitu. Ada dari bangsa Quraisy muncul orang yang mengaku nabi baru. Sampai betul pindah ke Madinah, diusir oleh kaumnya. Disidik-sidik, ditilik-tilik. Persis ciri-ciri nabi akhir zaman yang terdapat dalam kitab Taurat mereka benar-benar dimiliki oleh nabi ini. Sampai-sampai ada seorang pendeta Yahudi mengajarkan Taurat ke anaknya, sampai pada satu lembar tertentu dilewat dan disobek, kemudian dilipat dan diselipkan. Si anak ini penasaran. Ketika bapaknya tidak ada, dibuka, ternyata itu ciri-ciri nabi akhir zaman. Kebetulan ada yang ngaku nabi baru pindah ke Madinah. Orang ini penasaran. Dia datang kepada orang yang ngaku nabi namanya Muhammad sambil membawa sekantung kurma. Ya Muhammad, ini sedekah dari saya. Diberikan oleh Nabi SAW, diambil, dibagi-bagi kepada sahabat. Beliau tidak makan walaupun sebutir, karena sedekah haram bagi Nabi dan keturunannya. Zakat, infak, sedekah nggak boleh Nabi dan turunannya. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku turunan Nabi, nggak boleh tuh makan zakat, infak, sedekah, haram bagi mereka tuh. Nabi tidak. Suatu saat Nabi dan para sahabatnya sedang berjalan, Nabi menemukan seekor kurma. Sebutir kurma. Beliau memberikan ke sahabat, seandainya aku tidak khawatir ini sedekah, niscaya akan aku makan. Tapi karena khawatir ini sedekah, tidak beliau makan. Karena sedekah haram bagi mereka. Harus konsekuen yang ngaku turunan Nabi ini, nggak boleh menggalang ini nih. Zakat, infak, sedekah untuk diri dan keluarganya, haram itu. Nah, orang Yahudi tahu, oh benar. Besoknya datang lagi, wah ya Muhammad, ini hadiah. Diterima dan beliau makan. Oh ya, nah ciri Nabi akhir zaman tidak makan sedekah dan makan hadiah. Lalu diintip, ternyata di balik punggungnya ada cap kenabian berupa tanda hitam sebesar bola apel, sebesar buah apel. Benar ini. Jadi orang Yahudi tahu ini nabi asli. Tapi kenapa diingkari? Sebab yang mereka tadinya yakini nabi akhir zaman itu akan lahir dari bangsa mereka, ternyata lahir dari rival beratnya, yaitu bangsa Quraisy, gengsi. Diingkari akhirnya. Itulah yang dimaksud dengan bahwa mereka itu mengetahui kebenaran tetapi ditentang. Makanya tafsiran para ulama tentang al-maghdubi alaihim adalah man alima man arafal haqqa walam yattabi'hu. Orang yang mengenal kebenaran tapi tidak diikuti. Itu al-maghdub.
disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Karena Yahudi seperti itu, tahu kebenaran tapi diingkari. Dan yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Nasrani disebut dol karena apa? Karena dia sesat. Disebutkan li ghalabatil jahli fihim, karena dominannya kebodohan di kalangan orang-orang Nasrani tersebut. Maka ad-dhal ditunjukkan atau ditafsirkan oleh para ulama, man lam ya'rifil haqqa wa ya'maluna wa ya'malu bi jahlih, orang yang tidak mengetahui kebenaran dan dia beramal dengan kebodohannya. Maka setiap orang yang bodoh tapi semangat amalnya tinggi, beramal atas dasar kebodohan, sesat. Maka merekalah orang-orang yang sesat. Setiap orang dari kalangan umat Islam yang berilmu tapi tidak diamalkan dan tidak diikutinya, itu al-maghdub. Dan mereka syibhul Yahud, sedangkan ad-dhalin syibhun Nasara. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan sebuah hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Ketika menjelaskan siapa khalifah rasyidin, kata Imam Ibn Rajab, an-nasu thalathah. Manusia itu terdiri dari 3 golongan. Pertama rasyidun, dan ini yang terbaik. Kedua ghawin, ini buruk. Ketiga dhalun, ini jelek. Bagus, buruk, jelek. Wala rabi'atalah, tidak ada yang keempat. Hanya 3. Manusia hanya terdiri atau terbagi kepada 3 golongan. Nanti kita lihat golongan mana kita nih. Adapun rasyid, kata Ammar Rasyid, fahuwa man arafal haqqa wattaba'ah, orang yang mengenal kebenaran, Quran sunnah dia faham, lalu dia ikuti, dia aplikasikan, dia amalkan, dia ajarkan, dia dakwahkan, dia bela mati-matian. Itu rasyid. Dan inilah yang dimaksud al-khulafa'ur rasyidin. Para khulafa yang rasyidin adalah para khalifah yang berilmu, ya'rifuna al-haqqa wa yattabi'unahu. Mereka mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, faham, mereka ulama. Lalu diikuti, diterapkan al-haq atau Quran Sunnah itu di dalam kekuasaannya, kekhalifahannya. Makanya lurus, rasyid. Kedua ghawin, maknanya man arafal haqqa wa lam yattabi'hu, orang yang mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran Sunnah tapi tidak diikuti. Ini ghawin. Siapapun dia, nah termasuk dari kalangan umat Islam yang berilmu tetapi isinya, tingkah lakunya, kelakuannya, akhlaknya bertolak belakang dengan ilmunya. Ghawin, disebut syibhul Yahud. Orang ini dimurkai oleh Allah, terkena dengan ancaman al-maghdubi alaihim, dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Jadi kalau ucapan dengan perbuatan tidak sejalan, antara ilmu dengan amal tidak sejalan, maghdub, kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Apakah kamu mau menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab. Di antara kitab Miftahid Daris ada. Kamu nggak mikir nih, afala taqilun gitu. Kemana akalmu gitu? Nah, dimurkai. Ini ghawin. Dan yang ketiga, al-dhalun, didefinisikan, diterangkan oleh Imam Ibn Rajab, man lam ya'rifil haqqa wa ya'malu bijahlih. Orang yang tidak tahu kebenaran, tak berilmu, bodoh dia, tapi beramal dengan kebodohan. Dua-duanya salah. Ghawin, ngaco, salah. Dhalun, ngaco, salah. Dua-duanya kena azab. Makanya Allah dalam surah awal-awal surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tidak dhal, tidak ghawa, bukan dhalun, bukan ghawin. Dhal itu bodoh tapi beramal dengan kebodohannya. Ghawin itu pintar tapi tidak beramal. Sahabat kalian tidak begitu, tapi rasyid, berilmu sekaligus mengaplikasikan amalnya. Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya teraplikasi dalam kesehariannya. Persaksian istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Sudah teraplikasi Quran itu dalam kepribadiannya. Nah, jadi tiga golongan manusia, rasyid, ghawin, dhalun. Sejalan dengan Al-Fatihah yang terakhir, tiga golongan. Golongan pertama, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itu rasyid. Ghairil maghdubi alaihim, itu siapa? Ghawin. Waladhdallin, itu dhal. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan Al-Fatihah terakhir, siapa alladzina an'amta alaihim dan siapa al-maghdubi alaihim dan siapa yang adh-dhalin, Umar menyatakan tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Beliau menyatakan fa ammal ladzina an'ama Allahu alaihim faulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, berilmu dan beramal. Rasyid tadi. Jadi rasyid itu orang yang berilmu dan beramal. Boleh antum jadikan nama bagi anak antum nanti. Tapi mohon maaf, antum bukan orang yang pertama memberi nama rasyid ke anak. Anak lebih dahulu. Tuh nggak suka jadi imam. Nanti malam dia imam tarawih. Rasyid itu nama. Semoga benar-benar menjadi orang rasyid. Yang kedua, wa ammal ladzina ghadiballahu alaihim faulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah adalah mereka yang ya'lamuna al-haqqa, mengetahui kebenaran, berilmu, wa lam ya'malu bih, tapi tidak diamalkan. Maghdub itu. Dan yang ketiga, wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa
wa ya'maluna bijahalatihim. Adapun orang yang sesat adalah mereka yang tidak tahu kebenaran, bodoh dan beramal dengan kebodohan. Dari penjelasan surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ini kita tahu kenapa seseorang disesatkan oleh Allah. Karena tadi wa ammal ladzina adallahumullah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Salah satu penyebab orang itu disesatkan oleh Allah nggak mau belajar tentang agama, tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bodoh itu apa? Sumber kesesatan. Penyebab orang disesatkan oleh Allah. Bodoh itu dosa besar yang dihukum oleh Allah dengan cara disesatkan. Kenapa dosa besar? Karena mencari ilmu itu apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini tidak dilaksanakan, dosa. Allah hukum dengan apa? Dengan disesatkan. Dan penyebab terakhirnya hidayah adalah ilmu. Yang kemudian ilmu itu diamalkan. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang diterangkan oleh Al-Fatihah ayat yang terakhir semuanya berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang diberkahi oleh Allah berilmu tanpa amal. Orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm, wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran kecuali itu pasti karena buah dari ilmu. Allah dalam Al-Quran memuji orang yang takwa, memuji orang yang beriman, memuji orang yang sabar, orang yang berbuat kebaikan gitu ya. Itu buah dari ilmu. Seorang bisa beriman, bertakwa, sabar, berbuat kebaikan itu karena ilmu. Dan tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran kecuali itu buah dari kebodohan. Dalam Al-Quran Allah mencela perbuatan syirik dan para pelakunya, kufur, bid'ah, maksiat, dan itu penyebabnya karena kebodohan. Sumber keburukan adalah bodoh, sumber kebaikan adalah ilmu. Dan ini berimbas ke orangnya. Orang yang Allah beri nikmat adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang Allah murkai, orang yang berilmu tanpa amal. Orang yang sesat adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, inilah fasal yang pertama, yaitu mana bagian untuk para wali Allah, mana bagian untuk para musuh Allah. Bagian untuk wali Allah dua, hudan dan al-falah. Bagian untuk musuh Allah adalah ad-dhalal dan asy-syaqa. Ad-dhalal sumbernya kebodohan, al-huda sumbernya ilmu. Efek dari ad-dhalal dan al-huda dan al-dhalal, al-huda efeknya al-falah, al-dhalal efeknya asy-syaqa. Itulah pasal kedua. Kita terus ke pasal ketiga. Thawabul jin wa iqabuhum, pahala bagi para jin serta siksa untuk mereka. Jin juga dapat perhatian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena jin mengemban tugas dan kewajiban yang sama dengan kita sebagai manusia, yaitu untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata Imam Ibnu Qayyim, firman Allah dalam Toha 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan
apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Ini ucapan diperuntukkan bagi makhluk yang terusir diturunkan dari surga. Kata Allah, ihbita minha jami'an ba'duhum li ba'din adu. Turun kalian berdua dari surga. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kalian berdua ini teh siapa? Adam dan iblis, bukan Adam dan Hawa. Hawa mah tidak disebut karena ngikut ke Adam. Salah besar kalau yang dimaksud yang diusir ini Adam dan Hawa. Sebab ayat kalimat berikutnya ba'dukum li ba'din adu. Nanti sebagian kalian bermusuhan dengan sebagian yang lain. Masa Adam dan Hawa bermusuhan? Enggak, Adam dan Hawa akur sampai akhir hayat. Dan akan tetap mereka menjadi suami istri sampai kelak di surga. Yang bermusuhan itu siapa dengan siapa? Adam dengan iblis. Jadi setelah Allah menyatakan turun kamu berdua dari surga, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Setelah diusir begitu, Allah menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Ucapan ini bagi dua makhluk tadi, satu orang satu jin. Orangnya adalah Nabi Adam plus Hawa ikut di sana. Jinnya siapa? Iblis. Iblis dari bangsa jin. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqu an amri rabbi. Maka ketika malaikat semua sujud ke Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Disebut kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin. Lalu dia fasik kepada perintah Rabbnya. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa jin pun diperintah dan dilarang masuk kepada keharusan melaksanakan syariat para nabi. Dan ini perkara yang tidak ada ikhtilaf di kalangan umat. Nabi kita Muhammad SAW pun diutus kepada bangsa jin, sebagaimana beliau diutus kepada bangsa manusia. Juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa orang-orang yang jahat di kalangan mereka, jin-jin yang jahat di kalangan mereka berhak untuk memperoleh azab. Jin-jin jahat jelas diazab, masuk neraka. Tapi muncul ikhtilaf di kalangan umat Islam tentang jin muslim. Tentang yang muslim di kalangan para jin, apakah masuk surga juga? Jumhur ulama menyatakan orang baik di kalangan para jin juga akan masuk surga. Sebagaimana, bukan orangnya, jin-jin yang baik di kalangan mereka akan masuk surga. Sebagaimana jin-jin yang jahat di kalangan mereka akan masuk neraka. Qila, ada juga yang berpendapat bal thawabuhum salamatuhum minal jahim fa amma jannatu fala yadkhuluha ahadum min awladi iblis wa innama hiya li bani adam wa salihi dzurriyyatihi khassah. Ada yang berpendapat pahala bagi jin yang baik hanyalah mereka akan diselamatkan dari neraka saja, tidak masuk ke neraka. Adapun surga tidak akan dimasuki oleh seorang pun dari kalangan jin. Adapun surga tidak akan dimasuki oleh sejin pun di kalangan mereka, di kalangan anak-anak turunan iblis. Karena surga hanya diperuntukkan bagi Bani Adam,
bagi orang-orang yang soleh dari turunan Adam secara khusus. Dan pendapat ini diriwayatkan merupakan pendapat yang sampai kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Inilah beberapa pendapat. Jadi pendapat yang pertama, jin yang baik masuk surga. Pendapat yang kedua, jin yang baik tidak masuk surga tapi tidak masuk neraka juga. Nanti pertanyaannya, kalau gitu nanti di mana atuh? Kalau di akhirat nggak ke surga, nggak ke neraka, di mana? Gitu ya? Nanti ada pembahasan, tenang. Tapi antum boleh tidak tenang, karena nggak keburu kebahas nanti ya. Itu pada pasal-pasal yang berikutnya. Adapun yang pertama, pendapat yang pertama bahwa jin yang muslim yang solehnya masuk surga berhujjah dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah ayat ini, ayat yang sedang kita bahas ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain dalam surah Thaha dikatakan la yadhillu wa la yashqa. Tidak sesat di dunia, tidak binasa di akhirat. Ini ayat Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mengabarkan, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan takut dan tidak akan sedih, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Dan ini berarti memastikan teraihnya kenikmatan yang sempurna. Tidak boleh dikatakan bahwa ayat ini hanya menunjukkan tidak diazab saja, enggak. Sebab tidak ada khilaf bahwa orang-orang mukmin jin-jin mukmin di kalangan mereka tidak diazab. Lalu kita katakan laulam tadullal ayatu illa ala amrin adamin faqat lam yakun madhan li mu'minil ins walamma kana fiha illa mujarradu amrin adamin fahuwa adamul khawf wal hazan. Kita katakan seandainya ayat ini tidak menunjukkan kecuali hanya untuk manusia saja. Jadi perkataan Allah, siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan takut, tidak akan sedih, itu hanya untuk manusia saja, maka orang-orang mukmin di kalangan manusia tidak bisa dipuji, tidak bisa dianggap memperoleh pujian, karena ini hanya untuk manusia saja. Bagaimana dengan jinnya gitu? Padahal sama-sama berjuang. Apakah jin untuk menjadi soleh itu perlu berjuang? Ya iyalah. Berjuang dari apa? Dari godaan. Godaan siapa? Setan. Setannya siapa? Bangsa jin juga. Kok bisa bangsa jin digoda oleh bangsa jin juga? Emangnya bangsa manusia tidak bisa digoda oleh sesama manusia? Banyak gitu ya. Betapa banyaknya orang yang tadinya baik menjadi jelek, jahat karena terpengaruh oleh sesama manusia. Salah gaul ya enggak? Nabi SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum ayyukhalil. Seorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Lingkungan pergaulan itu besar sekali pengaruhnya. Sampai ada peribahasa, ini bukan ayat, bukan hadis. Peribahasa dalam bahasa Arab, as-sahib sahib. As-sahib itu sahabat, kawan bergaul. Sahib itu yang menarik, bukan menarik
interesting. Wah, dia menarik banget, bukan? Menarik ngebedol. Apa namanya ngebedol teh? Menarik. Menyeret ya. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret. Menyeret kepada karakter dari sahabat kita. Kita akan terseret, tertarik memiliki karakter seperti sahabat kita. Makanya nggak boleh bersahabat secara sembrono. Salah satu dalilnya adalah kematian Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Pas mau mati itu ditalkin oleh Nabi, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah dengan kalimat itu gitu. Belum mengucapkan, sahabatnya Abu Jahal dan sahabat kafir lainnya menyatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama bapak kita tuh, agama bapaknya namanya siapa? Abdul Muttalib. Diganggu, digoda tuh. Padahal tadi sudah mau tuh. Nggak jadi. Sampai Nabi SAW mengulang kembali. Akhirnya dibantah lagi gitu terus sampai akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Efek dari punya sahabat yang buruk. Makanya pilih-pilih menjadi memilih kawan. Nah, seperti itu. Lalu berkata lagi Imam Ibn Qayyim, wa ma'lumun anna siyaqal ayah wa maqsudaha innama urida bihi anna man ittaba'a hudallahi alladhi anzala husulalahu ghayatun ni'am wa andafa anhu ghayatu syaqa wa 'abbara an hadzal ma'na al-matlub bin nafil umuril madhkurah li iqtida'il hal lidzalika fa innahu lamma uhbita adam minal jannah hasala lahu minal khawfi wal huzn wasyaqa ma hasala fa akhbarahu subhanahu annahu mu'tihi wa dhurriyyatahu ahdan man ittaba'ahu minhum wa intafa anhul khawf wal huzn wal dhalal wasyaqa. Hal yang sudah dimaklumi tentang konteks dan maksud ayat ini hanyalah ingin menerangkan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah yang telah Allah turunkan, orang itu akan meraih puncak kenikmatan dan akan terhindarkan puncak kebinasaan. Puncak kenikmatannya apa? Surga. Puncak kebinasaan apa? Neraka. Neraka dihindarkan, surga teraih. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dari surga, dia merasakan ketakutan, kesedihan, dan kebinasaan seperti yang dia alami. Lalu Allah mengabarkan kepada Adam bahwa Allah akan memberikan kepada Adam dan anak-anak turunannya sebuah janji. Apa isi janjinya? Siapa di kalangan Adam dan turunannya yang mengikuti janji ini, janji itu petunjuk dari Allah, maka akan terhindarkan dia dari ketakutan, dari kesedihan, dari kesesatan, dan dari kebinasaan. Wa ma'lumun annahu la yantafi dzalika kullahu illa bidukhulin darin na'im walakinnal maqam bi dzikri tasrih bin nafi ghayatil makruhati aula. Dan suatu yang sudah kita maklumi bahwa tidak mungkin semua tadi, empat hal tadi terhindarkan. Empat hal teh khauf, rasa takut, kesedihan, kesesatan, dan kebinasaan. Tidak mungkin empat hal ini terhindari
kecuali dengan masuknya orang itu ke negeri yang penuh kenikmatan. Apakah negeri penuh kenikmatan itu? Surga. Walaupun Allah tidak menyebut surga di dalam ayat itu, siapa orang yang mengikuti petunjukku, Allah hanya menyebut 4 hal. Tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan sesat, tidak akan binasa. Disebut surga? Tidak. Terus kenapa itu bisa disimpulkan surga? Nah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan walakinnal maqam bi dzikri tasrih bin nafi ghayatil makruhat aula. Jadi maksudnya surga, tapi kenapa yang disebut itu dengan dinafikan atau dihindarkan seluruh hal-hal yang tidak disukai? 4 hal tadi kan tidak disukai ya. Takut, sedih, sesat, dan binasa. Dan itu menjelaskan dengan penjelasan yang lebih gamblang bahwa orang termasuk jin yang mengikuti petunjuk Allah akan masuk surga. Ini yang pertama. Dalil pertama yang menunjukkan bahwa jin mukmin juga masuk surga. Dalil kedua, surah Al-Ahqaf 29 sampai 31. Kata Allah, wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruh qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kata Allah, dan ingat ketika kami sodorkan kepadamu hai Muhammad sekelompok bangsa jin. Jadi Nabi SAW bertemu dengan bangsa jin. Tidak sekali 2 kali, tapi beberapa kali. Mereka mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka hadir ke hadapan Nabi SAW, mereka berkata, diam, dengarkan, jangan ada yang ngobrol. Ketika sudah selesai, mereka kembali ke kaumnya, ke kaum bangsa jin, untuk memberikan peringatan ke kaumnya di kampung mereka. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan Musa, membenarkan Taurat, yang menunjuki kepada kebenaran dan kepada jalan hidup yang lurus. Wahai kaum kami, penuhi seruan Allah, berimanlah kalian kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Ini yang berseru teh siapa? Bangsa jin. Ke siapa? Ke bangsa jin, ke sesama jin. Ada da'inya tuh di kalangan bangsa jin. Di kalangan jin juga ada ustadznya. Bahkan kelebihan ustadz bangsa jin ini langsung mendengar penjelasan itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang sezaman dengan beliau yang diterangkan dalam ayat ini. Setelah mengutip ayat ini berkata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbarana subhana an nadhirihim ikhbaran biqauli inna man ajaba da'iyahu ghafara lahu wa ajarahu minal azab walau kanatil maghfiratu lahum innama yanaluna biha mujarradan najah minal azab kana dhalika hasalan biqaulihi
wa yujirkum min adzabin alim. Bal tamamul maghfirati dukhulul jannah wan najatu minan nar fa kullu man ghafarallahu la fala budda min dukhulil jannah. Dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang pemberi peringatan dari bangsa jin kepada sesama bangsa jin, mengabarkan tentang firman Allah bahwa siapa yang merespon seruan Allah, Allah akan ampuni dosa orang itu. Allah akan ada dua, diampuni dan dijamin dari azab, diselamatkan dari azab. Seandainya yang dimaksud ampunan atau maghfirah bagi bangsa jin hanya diselamatkan dari azab neraka, hanya itu saja, maka nggak perlu diterangkan dapat maghfirah, sebab sudah tercakup dalam kalimat berikutnya, wa yujirkum min azabin alim. Allah akan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Atau dua kali merenanya, diampuni dosanya atau dapat maghfirah dan diselamatkan dari api neraka. Kalau itu maknanya sama, ngapain diungkapkan dua kali? Tapi yang dimaksud dengan memperoleh maghfirah disebutkan bal tamamul maghfirah dukhulul jannah wa najatu minan nar. Kesempurnaan maghfirah adalah masuk surga, selamat dari api neraka. Maka setiap orang termasuk jin yang diampuni oleh Allah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ini dalil yang kedua yang menyatakan bahwa bangsa jin yang soleh pun masuk ke dalam surga sama dengan manusia. Dalil ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sama lah gitu. Pokoknya intinya yang lebih kuat orang jin-jin yang soleh pun yang berimannya itu akan masuk ke dalam surga sama dengan sesama manusia ya. Ya ikhwan akhwat azanillahu wa iyyakum, mohon maaf tidak selesai ya karena kita kepanjangan mukadimah. Tapi mukadimahnya sih perlu gitu ya. Iya, harusnya ini dibahasnya dalam daurah setahun baru beres. Kita sudah habis waktu untuk menjelaskan, kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikhwan dulu, mangga. Alik. Yang belum prioritaskan, yang belum pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya terkait yang sebelum-sebelumnya Ustaz, yang tentang mati syahid walaupun dia meninggal di ranjang Ustaz, itu penjelasannya lebih lanjut. Jadi siapa yang jujur meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti mati syahid gitu. Jadi jujur sungguh-sungguhnya itu seperti apa bentuk nyatanya Ustaz, itu aja. Iya, barakallahu fiik. Ya, man talaba minallahi syahadah bisidqin, disebutnya bisidqin. Siapa orang yang meminta syahid kepada Allah dengan jujur, dengan sebenarnya. Artinya bukan hanya basa-basi baso. Yakin gak akan perang lah gitu ya. Minta syahid aja. Maka siapa yang minta syahid dengan sebenarnya akan digolongkan kepada para syuhada walaupun matinya di tempat tidur. Kalau basa-basi hanya sekedar begitu, yakin tidak akan perang gitu ya. Kalau perang mah nanti dululah, mikir dulu gitu. Itu berarti bercanda. Tapi maksudnya benar, dia sungguh-sungguh kalau ada perang saya nomor satu. Seperti para sahabat, termasuk siapa? Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dia sangat amat ingin mati sebagai syahid di medan perang. Lukanya sudah nggak kehitung di sekujur tubuhnya. Tapi nggak mati-mati juga, ada jagoan dia.
Dikeroyok 1 sampai 10 mah bari peureum meureun. Luka banyak, tapi nggak mati. Seorang yang sangat berpengalaman dan memiliki skill yang jarang tandingnya di kalangan tentara manapun di zaman itu. Ingin mati syahid tapi tidak, akhirnya matinya di tempat tidur. Jadi dia tidak hanya tekad tapi sudah dibuktikan dengan selalu menerjunkan diri ke medan perang. Tapi tadi karena jagoan, dia tidak mati-mati di medan perang, malah matinya di tempat tidur. Sahabat yang seperti itu banyak. Tidak berarti kalau siapa yang mati syahid di medan perang dia akan dapat keutamaan ini, lalu sengaja dilempar pedang, mana musuh, hayo hayo, tidak melawan, tidak apa, itu mah bunuh diri, itu mah mati konyol, bukan mati syahid. Jadi tidak boleh nih, mumpung nih mana panah, itu panah merem gitu, bres gitu, tangkis, ada musuh, ini musuh, enggak, itu mah bunuh diri itu, konyol. Jadi dia all out, mengerahkan segala kemampuan untuk tetap bertahan, membunuh sebanyak mungkin musuh, tapi setelah seluruh kemampuannya keluar bres, ternyata dia kebopong, ke kabongohan tenan, dibopong apa? Dibokong, dibokong dari belakang, atau ada lawan yang lebih tangguh, lebih lincah, lebih kuat, lalu dia terbunuh, mati. Nah itu, nah seperti itu. Jadi kita umpamanya walaupun tidak terbayang akan ada peperangan muslim dan kafir di negara kita, tapi kita tidak tahu perubahan situasi politik yang berkembang, ya enggak? Kita minta, ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid dengan sungguh-sungguh. Nah, selama ini kita tetap beribadah, menjauhi dosa dan maksiat. Setiap ada amar ma'ruf nahi munkar, kesempatan untuk itu kita amar ma'ruf nahi munkar. Jadi diwujudkan keinginan untuk syahidnya itu dengan sebenarnya tanpa merasa takut. Kalau umpama lihat Islam dihina, akhwat umpamanya yang bercadar sampai dicabut anunya ya oleh orang kafir, umpamanya kita ada di sana, takut lebih baik cari aman, cari selamat. Mintanya syahid tapi baru gitu aja sudah jicir, sudah ngeper. Gimana dia bisa dikatakan bisidqin? Bahwa minta syahidnya itu dengan sebenarnya, baru dites gitu aja, belum perang, belum menghadapi tentara yang persenjataan lengkap dan skillnya terlatih, baru preman. Terus mengganggu akhwat atau menghina Islam, lihat totonya, lihat ototnya, wah saya nggak takut, cari aman. Katanya mau syahid, begitu saja dia tidak mampu. Jadi kalau ada perang, saya pasti nomor 1. Dan dia mempersiapkan dirinya. Untuk apa? Untuk menghadapi peperangan, walaupun nggak kebayang. Dia olahraga, ya, dia latihan apa? Apa saja bela diri yang bisa, persiapan jihad. Untuk menunjukkan selama persiapan jihadnya itu tidak mengabaikan dia dari kewajiban yang lebih urgen di saat ini, tidak mengabaikan kewajiban menuntut ilmu, dan jangan sampai latihan terus ngaji tara, latihan terus baca Quran diabaikan gitu ya, jangan. Jadi harus disisihkan untuk baca Al-Quran, untuk ngaji, thalabul ilmi, untuk melakukan banyak kebaikan yang lainnya, tapi sisihkan juga waktu untuk persiapan jihad fisabilillah, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ke akhwat di atas silakan. Masih ada akhwat di atas? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Fiki. Pertanyaannya berkaitan dengan di kitab ini kan disebutkan bahwa faman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini apakah ini berlaku, barusan dibahas bahwa
jika ini terjadi itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu berlaku jika itu terjadi di surga, ya, empat-empatnya itu tadi terjadi di surga. Nah, apakah ini akan terjadi juga di dunia, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu, karena mengingat bagaimanapun mungkin manusia akan mengalami rasa khawatir gitu ya, mulai dari misalkan khawatir yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi esok hari atau misalkan berkaitan dengan anak-anak dan sebagainya. Itu Ustadz boleh nambah nggak pertanyaannya? Nggak boleh. Di sini juga ngacung banyak tuh. Oke, baik Ustadz, itu saja dulu. Ya, Terima lagi kasih. pula Syukron. juga habis waktunya untuk menjawab itu. Taib, afwan. Ada 4, yaitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, terus al-huda dan al-falah. Itu akan teralami oleh seorang mukmin pengikut petunjuk Allah di akhirat. 4, tidak takut, tidak sedih, tidak itu memperoleh petunjuk dan kebahagiaan. Apa bisa ini dialami juga di dunia? Tidak takut, tidak sedih, gitu ya. Kalau petunjuk ya jelas, ya. Al-falah juga insya Allah jelas, tapi dalam bentuk yang lain selain surga di akhirat nanti. Adapun al-khauf, kalau yang dimaksud al-khauf tadi adalah terhadap sesuatu yang memang wajib kita takuti, pasti harus kita alami di dunia. Salah satu amalan hati yang wajib kita miliki al-khauf, juga al-khasyah. Dua-duanya sama apa namanya, maknanya takut, tapi beda jenisnya. Kalau al-khasyah takut berdasarkan ilmu, maknanya apa yang ditakuti, efek dari kalau dia yang ditakuti itu teralami, kita tahu. Itu khasyah berdasarkan ilmu. Contoh, kita takut kepada singa, itu khasyah. Karena apa? Karena kita tahu kenapa singa harus ditakuti. Kalau ketemu bisa dibayangkan, dia akan menerkam kita, memakan kita. Walaupun kita melawan, kita akan kalah. Walaupun senjata kita lebih banyak daripada dia. Dia mah cuma 2 senjatanya, yaitu taring dan cakar. Kita mah taring ada, gigit bisa kita? Bisa. Nyakar bisa? Bisa. Bisa nonjok, bisa ngelikitik, bisa nyikut gitu, bisa nendang, bisa ngelutut. Nah, lebih lengkap kita. Tapi menghadapi singa akan kalah. Dia lebih kuat daripada kita. Kalau ketemu pasti dia menerkam kita, kita bisa menjadi isi perutnya. Makanya layak kita takut. Itu khasyah. Jadi takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Adapun khauf, bahasa kitanya khawatir. Khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti kita ketahui apa yang ditakutinya, dan belum pasti bahwa yang ditakutnya itu memberi madaratnya dalam bentuk apa, dan belum pasti menimpa kita juga. Itu khauf. Seperti contoh, kita berjalan malam hari sendirian ke suatu tempat, ada rasa takut. Ya, apa yang kita takuti belum pasti. Mungkin di sana ada begal yang nunggu, dan begal ini sudah dapat angin sekarang. Korbannya bisa dituntut kalau melawan. Apalagi sampai terbunuh. Mukul saja, nanti begal itu lapor, saya dianiaya. Mungkin ada begal, mungkin ada ular yang besar, piton, yang nunggu mangsa gitu. Mungkin saja ada umpamanya binatang buas, mungkin saja ada jin jahat di sana.
Mungkin aja tidak apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Tapi rasa takut itu ada? Tidak, khawatir bahasa kita. Mungkin aja pas lewat, selamat gening. Tapi udah dug-dugan, sudah muringkak, bulu, kuduk dan seterusnya. Itu khauf. Nah, baik khasyah ataupun khauf wajib kita miliki kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. La takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Adapun khasyah kepada Allah, jelas kita tahu Allah, kita kenal Allah, kita tahu bagaimana dahsyatnya siksa neraka, siksa alam kubur, begitu mengerikan, takut, itu khasyah. Bagaimana dengan khauf? Salah satunya contohnya adalah kita nggak tahu takdir kita. Kita sekarang mungkin ibadah, amal soleh, tapi apakah kita akan istiqamah sampai akhir hayat? Kita belum tahu takdir kita bagaimana. Karena banyak contoh orang di awal ahli ibadah, di akhir maksiat dan su'ul khatimah. Ya, contohnya banyak yang sudah saya ceritakan. Hadisnya ada, ayat ada. Jadi jangan dulu kepedean, wah saya mah tuh di lingkungan ngaji ibadah dijaminlah matinya jaga husnul khatimah. Belum tentu loh. Ibadah kita apakah yang sekarang sudah pasti diterima? Tidak. Mungkin ada penyebab yang menyebabkan tertolak, mungkin ketidakikhlasan, mungkin tidak mutabah, mungkin tidak sungguh-sungguh, mungkin lelet dan seterusnya. Itu yang menyebabkan ditolak, dan ditolaknya itu berisiko su'ul khatimah seperti yang sering saya ungkapkan di majelis ini juga ya. Khawatir di akhir hayat kita su'ul khatimah, maka berusaha memperbaiki terus. Khawatir ibadah kita ditolak, itu khauf. Dan itulah karakter para sahabat. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma rzuqnal istiqamah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Doa itu terus. Syekh bin Baz rahimahullah menganjurkan kita banyak doa barusan di dalam sujud. Minta husnul khatimah, minta menjadi ahli surga, minta diselamatkan dari api neraka. Sesering mungkin baca itu dalam sujud, dalam salat. Salat fardu juga salat sunnah ya. Salat fardu mungkin agak susah karena berjamaah. Tapi kalau salat sunnah bebas semua kita selama apapun ya, karena sendirian kita. Nah, itu khauf kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kalau khauf seperti itu, ya wajib kita miliki. Takut kita sengsara di akhirat, takut terhadap azab kubur, takut terhadap murka dan azab Allah. Pelihara itu. Takut ini sangat perlu. Takut ini pengerem yang pakem dari maksiat. Kenapa kita tidak melanggar syariat? Karena takut. Kenapa kita tidak melabrak larangan? Karena takut. Kenapa kita tidak mengabaikan perintah? Para perintah ini berat, bikin malas. Itu karena takut kena azab. Takut ini wajib kita miliki. Nah, tadi kemarin sudah dijelaskan siapa orang yang takut terhadap Allah itu di dunia, maka Allah akan menyelamatkan orang itu dari apa yang dia takuti di akhirat nanti. Siapa takut azab Allah ketika di dunia, Allah akan selamatkan dia dari azab yang dia takuti di akhirat. Asal takutnya itu diaplikasikan dalam bentuk menahan diri dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang menyebabkan kita kena azab. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tuh, bahkan dua surganya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua tuh surganya. Bagi orang yang takut kepada maqama rabbih, azab murka Allah azza wa jalla di akhirat nanti, bagi dia akan ada dua surga, dzawata afnan. Terus dalam surah Ar-Rahman itu ya, surah favorit banyak orang termasuk saya. Nah,
Jadi takut terhadap akhirat, murka Allah, azab Allah, alam kubur wajib kita miliki. Sebagai akibatnya kita akan mengerem diri dari maksiat. Efek baiknya Allah akan selamatkan, Allah akan amankan kita dari apa yang kita takuti tersebut di akhirat nanti. Nah, adapun takut terhadap hal lain, seperti umpamanya contohnya, takut terhadap masa depan kita. Yang tidak pasti, takut sengsara, takut miskin, takut ngejomblo seumur hidup bagi yang sampai sekarang masih belum ada yang ngelirik. Takut seperti ini takut yang tercela. Takut seperti ini menunjukkan tipisnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan tipisnya tawakal menunjukkan tipisnya iman. Sebab bukti dari iman salah satunya tawakal. Fatawakkal 'alallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah kalau kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Atau in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Tawakal bagian dari iman. Aplikasi iman salah satunya tawakal. Pupuk iman, tawakal akan gede, tidak akan khawatir terhadap masa depan kita. Ya. Jangan khawatirkan terhadap apa yang kita alami sekarang. Selama yang kita lakukan ini benar, kadang-kadang kita menyesali sesuatu saat ini. Tapi apa yang kita sesali saat ini, kelak di kemudian hari menjadi sesuatu yang disyukuri. Itu banyak pengalaman. Ya, saya sendiri merasakan beberapa hal tentang hal ini. Hanya ada satu contoh. Syekh Al-Utsaimin ini menerangkan, ada orang sudah check in tiket pesawat menuju ke tempat yang akan dia tuju, dan dia pesan tiket bisnis mahal karena enak. Sebagai pemilik tiket bisnis, dia ruang tunggu, menunggu boarding, menunggu masuk ke pesawat, dia boleh masuk ke executive lounge, ke ruangan khusus. Di sana enak, asli makanan, minuman gratis, ya, ada air, WC untuk mandi, handuk, sabun, alat-alat mandi semua disiapkan gratis, ada alat pijat juga gratis, ada pemijatnya, laki oleh laki, perempuan oleh perempuan, ini mah bayar. Tapi kalau alat pijat gratis di sana, ya, enak. Dia masuk ke lounge, qadarullah ketiduran. Pas saatnya boarding, petugas teriak-teriak lewat ini, penumpang dengan nomor penumpang pesawat dengan nomor penerbangan sekian, tujuan dipersilakan masuk. Sudah semua masuk, ini satu lagi di bisnis belum. Petugas muter-muter masuk ke lounge eksekutif. Si fulan masih tibra, nggak kedengaran. Kan petugas nggak tahu yang mana orangnya, ya. Ya udah, ketinggalan pesawat terbang. Dia bangun, loh pesawat saya mana? Itu nggak mungkin dikejar kan? Tuh nggak bisa. Dia menyesal, dia menangis, dia uring-uringan, dia komplain ke maskapai. Maskapai bilang kami sudah berusaha gitu. Dia menyesal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pertama harus nginap lagi malam itu karena penerbangan ke tempat tujuan itu hanya sekali sehari, dan beli lagi tiket baru mahal lagi. Menyesal. Apa yang terjadi? Besoknya ada berita pesawat yang harusnya dia tumpangi meledak, kecelakaan, semuanya mati. Dia sujud syukur, mensyukuri apa yang kemarin disesali. Nyawa taruhannya tuh. Itu cerita Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Makanya apa yang kita anggap buruk sekarang kita sesali sampai kesel nangis, mungkin itu suatu saat akan disyukuri di masa yang akan datang. Saya memiliki beberapa pengalaman yang dulu sangat saya sesali sampai nangis, sekarang saya syukuri.
Alhamdulillah ya, dulu tuh tidak begitu gitu. Dulu keselnya bukan, sekarang disyukuri. Apa ceritanya? Nggak akan saya ceritakan. Karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن